Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu settingan Windows 10 terbaik pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini gua bakal kasih tahu ke kalian settingan Windows 10 terbaik pada PC dan laptop, dan untuk video kali ini memang berdurasi sangat panjang karena kita bakal setting secara full untuk Windows 10-nya. Nah, jadi di sini kita perlu setting terlebih dahulu pengaturan Windows. Jadi kita bisa pergi ke Start menu, klik Start menu, kemudian kita pergi ke Settings. Nah, jadi di dalam settings ini kita bakal setting dari awal sampai akhir. Jadi kita bakal bahas tuntas secara lengkap. Jadi pertama di sini kita perlu pergi ke Sistem. Kemudian di bagian Display, di sini kalian bisa memakai resolusi atau display resolution yang recommended. Karena recommended itu paling bagus. Nah, contohnya aja seperti punya gua ini. Jadi gua itu bisa memakai resolusi 4K, tapi tidak recommended. Jadi kalau kalian pakainya yang paling tinggi, gua saranin kalian pakai yang recommended. Kemudian, kalau sudah, kalian bisa pergi ke paling bawah sini, yaitu Advanced Display Settings. Kemudian di sini, kalian bisa ubah untuk refresh rate ke yang paling tinggi. Kalau semisal kalian bisa lebih dari 60 Hz. Contoh di sini gua memakai yang 144 Hz. Jadi kalian kalau punya monitor refresh rate yang lebih dari 60 Hz, kalian bisa ubah refresh rate-nya ke yang paling tinggi. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian masih di paling bawah, kalian bisa pergi ke graphic settings. Kemudian di sini, kalau di paling atas ada fitur bernamakan Hardware Accelerate GPU Scheduling, ini kalian bisa nyalakan atau on-kan. Karena fitur ini itu sangatlah bagus untuk sistem serta Windows kita. Jadi yang semula itu off, bisa kalian ini klik menjadi on. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Lalu kita lanjut ke Notifications and Actions. Kemudian di sini, untuk pengaturan yang terbaik pada notifikasi dan aksi, kalian cukup nyalakan saja untuk notifikasi, tapi untuk seluruh kotak ini, kalian silakan hilangkan centangnya. Jadi kalian hilangkan centangnya seperti ini, kecuali yang nomor 3, kalau semisal kalian mau notifikasi kalian itu ada suaranya. Kemudian di paling bawah, kalian bisa pilih-pilih untuk notifikasi pada aplikasi yang pengen kalian nyalakan atau matikan. Jadi bisa dipilih, contoh semisal gua bakal matiin Microsoft Store, lalu Settings, dan sudah selesai. Kemudian kalau kalian juga sudah selesai, kalian bisa lanjut ke bagian Focus Assist. Di bagian Focus Assist, pastinya kalian perlu matiin ini, atau kalian bisa pilih off. Kemudian di bagian Automatic Rules, ini kalian matiin semua untuk keempatnya. Kalian off-kan. Kemudian ini juga jangan dicentang, jadi biar kotaknya kosong. Kemudian kalau sudah selesai, kalian bisa lanjut ke bagian Storage. Kemudian di paling atas, nanti kalian bakal menemukan fitur bernamakan Storage Sense. Jadi mana Storage Sense itu bakal otomatis nge-free up space pada drive kita dengan cara menghapus file yang tidak kita butuhkan, seperti file sampah, kemudian file atau folder yang berada di recycle bin. Nah, nanti sama si Storage Sense bakal langsung dihapus. Jadi kalian bisa langsung nyalakan untuk Storage Sense dari off menjadi on. Kemudian kalian bisa klik ini, Configure Storage Sense, or Run It Now. Kalian bisa klik ini tulisannya. Kemudian kalau kalian sudah masuk ke sini, kalian bisa ubah sesuka kalian. Jadi gua di sini bakal pilih During Low Free Disk Space. Kemudian ini gua centang untuk kotaknya. Lalu untuk kotaknya ini, gua bakal pilih yang 1 hari. 1 hari. Kemudian untuk yang ini gua bakal pilih Never. Nah, jadi untuk kotak yang pertama ini,
Maksudnya adalah, nanti si storage sense bakal menghapus seluruh file dan folder di dalam recycle bin jika mereka itu sudah di dalam recycle bin selama, kalau gua pilihnya 1 hari, tapi kalian bisa lebih dari 1 hari seperti 14 hari, 30 hari, atau 60 hari. Lalu yang kedua ini, maksudnya adalah storage sense bakal menghapus seluruh file serta folder yang ada di dalam folder download jika mereka tidak pernah dibuka lebih dari, kalau gua di sini tidak sama sekali. Tapi kalian bisa pilih 1 hari, 14 hari, 30 hari, dan 60 hari. Kalau kalian belum tahu maksud dari download folder itu apa, download folder itu berada di File Explorer, lalu berada di Downloads. Nah, di sini. Kemudian di paling bawah kalian bisa langsung klik Clean Now. Kalau semisal kalian mau langsung nge-free up space, cukup tekan sekali saja. Dan kalau sudah selesai, nanti bakal muncul status atau keterangan bahwa di sini gua telah nge-free up sebesar 112 MB pada drive gua. Jadi ini bermanfaat sekali. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Lalu kalian bisa klik Temporary Files. Ini ya, kategori Temporary Files. Kemudian di sini, kalian bisa langsung ini untuk mencentang beberapa file sampah atau folder sampah yang terdeteksi di sini. Contoh, yang pertama itu Delivery Optimization Files, jadi mana ini wajib kalian hapus. Lalu yang kedua, Thumbnails. Thumbnails, kalau menurut gua ini jangan dicentang, karena thumbnails sangat penting. Kemudian sisanya ini, gua bakal centang karena wajib dihapus, seperti Microsoft Defender Antivirus, DirectX Shader Cache, dan Windows Error Reports and Feedback Diagnostics. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa klik Remove Files, kalau kalian sudah pilih ya, yang mau dihapus yang mana, dan nanti sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Lalu kita lanjut ke tablet. Di tablet sini, gua bakal pilih yang pertama ini, yaitu When I Sign In. Di sini gua bakal pilih Never Use Tablet Mode. Lalu yang kedua, di sini kalian bisa pilih Don't Switch to Tablet Mode. Jadi ini akan mematikan mode tablet, yang dimana mungkin kebanyakan dari pengguna Windows 10 itu tidak memakai. Kemudian kalau sudah, kalian bisa pergi ke Multitasking. Untuk multitasking, di sini kalian bisa mematikan yang namanya timeline. Jadi timeline ini kalian matikan saja. Kemudian kalau sudah, kalian bisa pergi ke paling bawah yaitu di About. Nah, kemudian di About, kalian bisa fokus ke sebelah kanan sini. Kalian bisa klik Advanced System Settings. Kemudian nanti bakal muncul jendela kecil ini. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan, di sini kalian bisa pergi ke Performance, klik Settings. Nah, kemudian di sini kalian bisa pilih ke Adjust for Best Performance. Kemudian untuk fiturnya ini, kalian bisa nyalain yang pertama Show Window Contents While Tracking, Smooth Edge of Screen Fonts, dan Show Thumbnails Instead of Icons. Jadi untuk fiturnya cuman ini doang, cuman 3 ini yang perlu dinyalakan. Jika sudah, kalian bisa klik Apply di kanan pojok bawah. Kemudian di bagian atas, kalian silakan pergi ke Advance. Kemudian pastikan untuk Adjust for Best Performance Off. Ini kalian pilihnya Programs. Bagi kalian yang pilihnya Background Service, bisa diubah ke Programs. Jika sudah, kalian bisa klik Apply di kanan pojok bawah. Kemudian di bagian Virtual Memory, kalian bisa klik Change. Nah, jadi di sini bagi kalian yang virtual memorinya itu kalian pilihnya yang System Manage, No Paging File, atau bahkan Custom Size, kalian silahkan centang yang kotak paling atas ini, yang Automatically Manage Paging File Size for all drive, karena virtual memory itu paling bagus itu kalau semisal otomatis guys. Jadi kalau kalian sudah centang kotak yang paling atas ini, kalian bisa klik OK. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik OK, Apply, dan OK. Kemudian klik OK lagi. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik Restart Later. Dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa balik lagi ke Home. Nah, nanti bakal balik ke sini. Kemudian kalian bisa pergi ke Personalization.
Kemudian kalian bisa pergi ke colors. Kemudian di colors ini, kalian bisa pilih sesuka kalian. Contoh semisal di sini ada choose your color. Di sini gua bakal pilih yang dark karena menurut gua tema gelap itu paling bagus karena biar mata kita itu nyaman. Kemudian di sini ada transparency effects. Untuk efek transparan, di sini gua mewajibkan untuk kalian matiin efek transparan pada Windows. Karena efek transparan ini sangatlah mengganggu dan kalau tidak salah, juga menggunakan resource komputer atau laptop kalian secara diam-diam. Kemudian kalau sudah selesai, kalian bisa balik lagi ke home. Lalu kalian pergi ke apps. Di apps, kalian bisa pergi ke offline maps. Kemudian di offline maps, di sini kalian silahkan untuk segera klik delete all maps. Jadi kalian bisa langsung klik delete all maps karena menurut gua seluruh pengguna Windows 10 tidak menggunakan sama sekali yang namanya offline maps. Jadi kalian bisa klik delete all maps, lalu klik delete all. Kemudian di paling bawah, kalian bisa matiin untuk automatically update maps. Jadi untuk update maps-nya kalian bisa matiin aja atau off. Kemudian kalau sudah, kalian bisa pergi ke startup. Nah, jadi untuk startup, di sini kalian bisa matiin beberapa aja, karena startup ini sangatlah berpengaruh pada performa, guys. Jadi kalau semisal ada aplikasi yang startupnya itu nyala, maka ketika kalian menyalakan komputer atau laptop, nanti si aplikasi tersebut bakal langsung kebuka dan berjalan di latar belakang atau background. Jadi kalian bisa matiin beberapa saja aplikasi yang tidak penting. Seperti kalau gua itu Logitech, kemudian Microsoft Edge, OneDrive, Realtek, Spotify, dan Windows Security. Jadi gua matiin semua. Kemudian kalau kalian sudah selesai juga, kalian bisa balik lagi ke home. Lalu kalian bisa masuk ke time and language. Nah, untuk time and language, di sini kita bakal fokus ke date and time. Untuk date and time, di sini kalian bisa matiin untuk set time automatically. Di sini kalian matikan atau off. Kemudian untuk time zone, pastinya kalian pilih yang UTC plus 7. Yang keterangannya itu adalah Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian juga untuk adjust for daylight saving time automatically, ini kalian matikan atau off. Kalau sudah selesai, kalian bisa balik lagi ke home. Kemudian kita pergi ke gaming. Untuk gaming, di sini kalian matikan untuk Xbox Game Bar. Jadi kalian bisa off-kan, lalu centangnya hilangkan. Perlu diingat ketika kalian mematikan Xbox Game Bar, nanti untuk Xbox Game Bar bakal tidak berfungsi. Jadi kalau kalian masih atau sering memakai Xbox Game Bar, saran dari gua jangan dimatiin. Kemudian pergi ke Captures. Kemudian di Captures di sini kalau kalian semisal support dengan Captures, di sini kalau kalian tidak pakai Captures, kalian bisa matiin aja ini, kalian matiin. Kemudian record audio, kalian bisa matiin juga. Dan sudah selesai. Jadi memang di sini gua nggak bisa karena katanya tidak support. Kemudian kita lanjut ke game mode. Untuk game mode di sini kalian matiin aja. Karena game mode bawaan dari Windows ini sangatlah buruk guys, karena dapat merusak performa pada game yang kita mainkan sehari-hari. Kalau sudah, kalian bisa pergi ke home. Kemudian kita bakal pergi ke ease of access. Di ease of access, kalian bisa scroll ke paling bawah sampai ketemu ini guys. Jadi yang pertama, di sini kalian matikan show animation in Windows, kalian matikan. Lalu yang kedua, show transparency in Windows, kalian matikan. Kemudian yang automatically hide scroll bars in Windows, kalian bisa matiin juga, biar kalian bisa melihat untuk scroll bars pada Windows, jadi biar enak gitu, tidak sembunyi, dan sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian ini, keyboard. Nah, di sini, kemudian kalian bisa matiin. Yang pertama, sticky keys, matikan, centangnya hilangkan.
Lalu toggle keys, kalian matikan, centangnya kalian hilangkan. Lalu yang ketiga, filter keys, kalian matikan, centangnya hilangkan. Kemudian yang paling bawah, yang make it easier to type. Di sini untuk kotak yang pertama, kalian bisa matiin. Kemudian untuk kotak yang kedua, kalian bisa matiin juga. Dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa balik lagi ke home. Kemudian lanjut ke privacy. Di privacy, di bagian general, ini kalian matiin aja seluruh keempatnya ini. Keempatnya ini kalian matiin aja. Jadi off. Keempatnya off. Kemudian kalau sudah, kalian bisa scroll ke bawah sampai ketemu background apps. Nah, jadi untuk background apps, kalian langsung matiin aja. Untuk let apps run in the background, ini kalian matiin aja atau off kan. Karena ini sangatlah mengganggu dan berdampak negatif pada PC atau laptop kita, yang dimana kalau kalian lihat di bawah ini, itu kan ada beberapa aplikasi yang dapat berjalan di background. Kalau kalian menyalakan background apps, nanti seluruh aplikasi yang di bawah ini itu bakal berjalan di background dan mengkonsumsi resource pada komputer atau laptop kita, ya dimana ini pastinya sangat mengganggu, makanya kalian wajib mematikan background apps. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi ke home, lalu kita lanjut yang terakhir, yaitu update and security. Nah, di bagian Windows Update, pastinya kalian update terlebih dahulu kalau semisal ada updatean terbaru, kemudian kalian download dan install. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke Delivery Optimization. Kemudian di sini kalian matikan untuk allow downloads from other PC. Kalian matiin aja ini off. Kemudian di bawah kalian bisa pergi ke Advanced Option. Nah, di Advanced Option di sini di bagian Download Settings, ini kalian pilih yang opsi nomor 2, lalu kedua kotaknya dicentang, lalu arahkan keduanya ke paling kiri. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian Upload Setting, kotak pertama, kotak kedua dicentang. Kemudian keduanya arahkan ke paling kiri, jadi nanti hasilnya seperti ini. Jika sudah, kalian bisa kembali lagi, kemudian balik lagi ke home. Nah, kemudian ada satu tambahan lagi, jadi kalian bisa pergi ke menu pencarian setting yang ini, kalian ketik System Icon. System Icon, nanti kalian bakal menemukan pilihan Turn System Icons on or off. Lalu kalian tinggal klik ini aja. Dan di sini kalian bisa memilih untuk sistem icon mana yang pengen kalian sembunyikan dari taskbar. Nah, jadi contoh semisal nih, gua bakal matiin yang pertama itu input indikator, gua bakal matikan. Kemudian location bakal gua matikan. Lalu action center gua bakal matikan. Serta meet now dan microphone. Jadi nanti hasilnya di taskbar kalian, di kanan pojok bawah, itu nanti bakal bersih. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kalau sudah selesai, kalian bisa balik lagi ke home. Dan kini untuk pengaturan Windows sudah selesai kita setting. Nah, untuk settingsnya ini kalian bisa close saja. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi. Jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows. Ketik yang namanya Control Panel. Lalu kalian tinggal buka aja Control Panel. Nah, sekarang kita bakal setting di bagian Control Panel. Jadi di sini kalian bisa ubah untuk view by-nya menjadi large icon. Kemudian kita bakal mulai dari yang pertama, yaitu di bagian Device Manager. Di Device Manager, di sini kalian bisa pergi ke kategori System Device, paling bawah, System Device. Kemudian kalian tinggal klik aja anak panahnya. Kemudian di sini kalian cari yang namanya ini, yaitu High Precision Event Timer. Kalau sudah ketemu, kalian bisa klik kanan, pilih Disable Device, lalu klik Yes. Jadi di sini kita mematikan device bernamakan High Precision Event Timer
untuk meningkatkan respon pada Windows kita. Jadi dengan mematikan High Precision Event Timer ini, nanti untuk Windows 10 kita bakal lebih respon dan mengurangi adanya delay. Kalau sudah device manajernya kalian bisa close, lalu kita lanjut ke keyboard. Untuk keyboard, di sini pastikan untuk repeat delay, kalian arahkan ke paling kanan. Serta untuk repeat rate-nya, kalian bisa arahkan ke paling kanan. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Kemudian kita lanjut ke mouse. Untuk mouse, kalian pergi ke pointer options, kemudian kalian hilangkan centang pada enhance pointer precision. Kalian hilangkan centangnya. Kemudian untuk pointer speed, di sini kalian bisa ini dulu, tes ya. Jadi kita bakal tes dulu. Jadi kalian silahkan arahkan ke paling kiri atau paling slow. Kemudian kalian hitung sampai angka 6. Jadi kalian ikutin titiknya ini. Jadi kan ada garis kecil ini. Nah, jadi garis kecil di paling kiri itu kita hitung 1. Kemudian kita arahkan ke kanan. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalian bisa hitung sendiri seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah 6, kalian bisa berhenti. Lalu kalian bisa langsung klik apply di kanan pojok bawah. Lalu klik OK. Kemudian kita lanjut ke Network and Sharing Center. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke Change Advanced Sharing Settings di sebelah kiri ini. Nah, kemudian di bagian Private, di sini kalian bisa matiin untuk keduanya ini. Jadi kalian turn off, lalu klik Save Change, dan sudah selesai. Kemudian kalian bisa pergi lagi ke Change Adapter Settings. Kemudian di sini kalian bisa pilih jaringan internet kalian yang aktif, entah kalian memakai Wi-Fi atau memakai kabel LAN atau Ethernet. Kemudian kalau sudah, kalian bisa klik kanan, Properties. Kemudian di sini kalian bisa klik Configure. Kemudian di bagian Power Management, kalian hilangkan centang pada Allow the computer to turn off this device to save power. Jadi kalian hilangkan centangnya ini. Jika sudah, klik OK, dan sudah selesai. Lalu untuk ininya kalian bisa close. Kemudian ini kalian bisa kembali lagi ke sini. Kemudian kita lanjut ke Power Options. Untuk Power Options, di sini kalian bisa klik Show Additional Plans. Lalu kalian pilih High Performance. Tapi kalau kalian tidak ada pilihan lain selain balance, kalian bisa ke kiri sini. Kalian silakan klik ini, Create a Power Plan. Kita bakal buat power plan. Lalu di sini kalian bisa pilih High Performance. Lalu kalian bisa namakan untuk power plan-nya sesuka kalian. Contoh semisal gua bakal namakan Gaming. Lalu klik Next. Lalu di sini kalian bisa pilih untuk turn off the display dan put the computer to sleep ke never. Jika sudah, kalian bisa create. Nah, kalau sudah kalian create, di sini kalian bisa klik Change Plan Settings ini. Lalu kalian klik Change Advanced Power Settings. Kemudian di sini kita akan mengubah beberapa pengaturan pada power plan kita. Jadi yang pertama di sini di bagian hard disk, ini kalian isi angka 0. Kemudian Internet Explorer, kalian pilih Maximum Performance. Kemudian Desktop Background Settings, kalian pilih Pause, Paused. Kemudian Wireless Adapter Settings, kalian pilih Maximum Performance. Kemudian Sleep, di bagian Allow Wake Timers, ini kalian pilih Disable. Kemudian USB Settings, ini kalian pilih Disable. PCI Express, kalian pilih Off. Lalu di bagian Processor Power Management, di bagian minimum dan juga maksimum, itu kalian keduanya arahkan ke 100. Kemudian kalau kalian pengguna laptop, setahu gua, untuk pengaturannya itu ada 2. Jadi yang pertama itu setting, kemudian yang kedua kalau nggak salah baterai.
Pokoknya ada dua, dan keduanya kalian silahkan ubah ke 100 ya bagi pengguna laptop. Kalau sudah, kita bakal lanjut ke display, turn off display after. Di sini kalian pilih never, pilih 0, kemudian multimedia setting. Di sini saran dari gua yang pertama ini pilih yang prevent idling to sleep. Lalu yang kedua ini kalian bisa pilih yang performance. Lalu yang ketiga ini kalian bisa pilih yang quality. Jika sudah, klik apply dan OK. Kemudian kalian bisa langsung klik save change. Dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita balik lagi ke awal, ke halaman ini. Lalu kalian bisa pergi ke program and features. Lalu di sini kalian bisa langsung untuk hapus Microsoft OneDrive. Mungkin kebanyakan dari kalian tidak memakai OneDrive, karena ada solusi lainnya, seperti kalian bisa memakai Google Drive, Mediafire, dan masih banyak lagi. Jadi di sini tergantung dari kalian. Kalau gua di sini mewajibkan untuk menghapus Microsoft OneDrive. Jadi klik kanan pada Microsoft OneDrive, lalu pilih uninstall. Kemudian kalian tinggal tunggu, dan nanti bakal hilang sendiri untuk Microsoft OneDrive dari list. Nah, ini kalau muncul kayak gini, kalian bisa klik yes. Kalau ada muncul yes or no, kalian bisa klik yes. Dan nanti untuk Microsoft OneDrive hilang. Kemudian di sebelah kiri, kalian bisa klik Turn Windows Features on or off. Kemudian di sini, kalian bisa centang pada kotak yang pertama, .NET Framework 3.5 include .NET 2.0 and 3.0. Jadi kalian bisa centang yang pertama ini, kemudian centang kotak yang kedua, yaitu .NET Framework 4.8 Advanced Service. Jadi di sini kita bakal centang kotak yang pertama ini dan kotak yang kedua ini. Kalau sudah kalian centang keduanya ini, kalian bisa langsung klik OK. Lalu di sini bakal langsung mendownload file yang kita butuhkan tadi. Kemudian di bagian ini, kalian bisa langsung pilih yang pertama, yaitu Let Windows Update Download the Files for You. Kemudian di sini kalian tinggal tunggu aja karena ini biasanya lama banget. Dan pokoknya santai aja guys, kalian tunggu aja. Jadi kalau kalian sudah sampai di sini, kalian bisa langsung pilih Don't Restart. Karena di sini kita masih mau lanjut. Kalau sudah selesai, kalian bisa balik lagi ke halaman depan ini. Lalu selanjutnya kita bakal pergi ke Sound. Kemudian di Sound, di sini kalian bisa di bagian Playback, kalian bisa klik kanan, lalu matikan Show Disconnected Device. Karena ini akan mencegah untuk menampilkan device yang keputus atau terputus. Kemudian di sini kalian bisa klik kanan pada speaker kalian, atau mungkin headset kalian, lalu pilih Properties. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke Advanced, lalu kalian matikan Enable Audio Enhancement. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Dan lakukan hal yang sama terhadap headset kalian atau speaker kalian yang lain. Jadi kalau headset, di bagian Enhancement, kalian bisa centang Disable All Enhancement, lalu bisa klik Apply, lalu OK. Kemudian kita lanjut ke menu Recording. Jadi ini adalah tempat mic kita. Jadi di sini gua memiliki 3 mic. Yang pertama ini mic headset, kedua mic webcam, dan yang ketiga ini mic berdiri sendiri yang sedang gua pakai. Jadi kalian bisa klik kanan pada mic kalian lalu pilih Properties. Kemudian di bagian Advanced, kalian bisa matikan atau hilangkan centang pada Enable Audio Enhancement. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Dan lakukan hal yang sama terhadap mic kalian yang lain. Kalau semisal kalian memiliki mic lebih dari satu, jika sudah selesai, kalian bisa pergi ke menu Communication. Kemudian di sini kalian bisa pilih Do Nothing. Jika sudah pilih Do Nothing, kalian bisa klik Apply, lalu OK. Kemudian yang terakhir kita bakal pergi ke User Account. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke Change User Account Control Settings. Kemudian di sini kalian bisa pilih mau sesuka kalian. Jadi di sini gua bakal pilih ke paling bawah atau Never Notify. Jadi setiap
kita membuka suatu aplikasi yang butuh yang namanya user account control, nanti kalau kalian pilih Never Notify, nanti aplikasi tersebut bakal langsung kebuka saja tanpa meminta adanya keterangan yes atau no. Jadi ini kurang recommended karena ini masalah security, jadi ini tergantung dari kalian mau seberapa ininya pengaturannya. Kalau gua bakal pilih paling bawah, Never Notify. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Kalau muncul lagi ini, yes or no, kalian bisa pilih yes. Dan nanti bakal balik lagi ke sini. Nah, jadi sekarang untuk kontrol panel sudah selesai. Jadi untuk kontrol panelnya kalian bisa close. Kemudian di sini kita bakal setting untuk text bar kita. Jadi kalau kalian belum tahu, text bar itu berada di paling bawah, guys. Nah, ini yang text bar ini ya namanya. Nah, kalian bisa klik kanan pada text bar seperti ini. Kemudian kalian pilih search. Lalu kalian sesuaikan ya, mau kalian sembunyikan seperti ini, atau cuman ikonnya saja, atau justru kalian suka yang kotak atau box seperti ini, tapi gua bakal pilih yang hidden. Kemudian kalian bisa balik lagi ke search, lalu kalian matikan show search highlight. Kemudian kalau sudah, kalian bisa klik kanan pada text bar lagi, lalu kalian ke news and interest, lalu kalian pilih turn off. Jadi nanti bakal mematikan yang namanya yang di sini tadi. Jadi kalau gua tadi yang berawan itu, kemudian klik kanan lagi pada text bar, lalu kalian matikan show text view button, dan sudah selesai. Kemudian kalian juga pastikan untuk aplikasi yang ada di text bar itu juga nggak kepin. Caranya kalian bisa klik kanan, seperti ini, lalu kalian pilih unpin from text bar. Nah, jadi seperti ini biar lebih bersih aja untuk text bar-nya. Kemudian kalian bisa klik start menu. Nah, jadi di sini kita bakal setting untuk start menu kita. Jadi pastinya yang bagian ini kalian bisa langsung sembunyikan dengan cara masing-masing kalian tinggal klik kanan, unpin from start. Jadi lakukan seperti ini, jadi unpin, kemudian ini unpin, unpin, unpin semuanya. Sampai kotaknya itu bersih seperti ini. Lalu kalian tarik ini ke paling kiri. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dan kalian bisa lihat untuk start menunya jadi lebih simple dan minimalis. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita bakal setting yang namanya MS Config. Jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya MS Config. Kemudian nanti kalian bisa pilih yang paling atas yaitu System Configuration. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke menu Boot, lalu kalian bisa klik Advanced Option, lalu kalian bisa centang Number of Processor, kemudian kalian pilih angka yang paling tinggi atau angka yang paling besar. Contoh di sini gua yang paling tinggi itu adalah angka 12, makanya di sini gua bakal pilih 12. Tapi mungkin dari kalian ada yang cuma sampai 4 atau mungkin 8 dan seterusnya. Kemudian kalian bisa klik OK, lalu klik Apply. Kemudian kalian bisa pergi ke menu Service. Kemudian kalian centang Hide All Microsoft Service. Kemudian di sini kalian bisa pilih beberapa service yang pengen kalian matikan. Dan perlu catatan bahwa service yang akan kalian matikan itu kalau bisa tidak berguna, guys. Seperti Realtek Audio Universal Service, dan sudah selesai. Jika sudah, kalian bisa klik Apply, lalu OK, dan kalian bisa pilih Exit Without Restart. Kemudian selanjutnya, di sini kita bakal mengubah yang namanya menu Show Delay, agar delay pada Windows kita itu tidak ada, atau berkurang. Jadi caranya kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya Regedit. Kemudian kalian bisa buka Registry Editor dengan cara Run as Administrator. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke Hide Current User, lalu ke Control Panel, kemudian ke Desktop, kemudian kalian bisa cari yang namanya menu Show Delay. Kalau sudah ketemu, kalian bisa klik kanan pada menu Show Delay, lalu pilih Modify, lalu kalian ubah untuk value datanya menjadi angka 0. Jika sudah, kalian bisa klik OK.
Kemudian regeditnya kalian bisa close. Kemudian lanjut, kalian silakan buka settings dengan cara klik start menu, lalu pergi ke settings, kemudian pergi ke yang namanya system, lalu pergi ke storage. Kemudian kalian bisa klik show more categories. Kemudian kalian bisa klik system and reserve. Nah, jadi di sini kalau kalian bisa lihat, di sini terdapat 4 jenis. Yang pertama system files, kedua reserve storage, ketiga virtual memory, dan yang keempat hibernation file. Kalau kalian bisa lihat, di sini yang paling besar nomor 2 adalah hibernation file. Karena hibernation file memakan 6,35 GB pada drive komputer gua. Jadi di sini kita akan mematikan yang namanya hibernation file agar kapasitas drive kita tidak kemakan oleh si hibernation file ini. Caranya, kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya cmd, lalu kalian bisa buka command prompt dengan cara run as administrator. Kemudian di command prompt-nya, di sini kalian bisa ketik yaitu power cfg spasi garis miring hibernate spasi off. Jika sudah, bisa di-enter. Kemudian untuk memastikannya lagi, di sini kalian bisa ketik lagi power cfg spasi tanda hubung H spasi off. Jika sudah, enter. Dan nanti untuk hibernation kalian akan mati. Dan kalau sudah mati, nanti untuk hibernation file ini juga bakal hilang. Kemudian sehabis kita mematikan hibernation file, kita akan juga mematikan yang namanya reserve storage. Reserve storage ini sama sekali tidak berguna juga dengan hibernation file, jadi mana kalau di komputer gua bakal memakan 2,57 GB. Jadi mana menurut gua ini kapasitasnya sangatlah penting banget, jadi kita bakal mematikan reserve storage juga. Jadi cara mematikan reserve storage, di sini kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya regedit. Lalu kalian buka registry editor dengan cara run as administrator. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke high ke local machine, kemudian ke software, kemudian ke policies, kemudian ke Microsoft, kemudian ke Windows, kemudian yang terakhir adalah data collection. Kalau sudah sampai di sini, kalau kalian merasa bingung, ini untuk alamatnya sudah berada di atas, high ke local machine, software, policies, Microsoft, Windows, lalu yang terakhir data collection. Kemudian di dalam sini, di data collection, kalian bisa klik kanan, new, keyword 32-bit value, namakan allow telemetry. Pastikan untuk huruf A serta T itu besar atau kapital. Jadi seperti ini untuk penulisannya benar, allow telemetry. Jika sudah, kalian bisa enter. Lalu kalau sudah, pastikan untuk data pada allow telemetry itu sudah angka 0. Kalau belum, kalian bisa klik kanan pada allow telemetry, pilih modify, ubah value datanya menjadi angka 0. Jika sudah, klik OK. Lalu di sini kita masih harus lanjut. Jadi kalau sudah, di sini kalian bisa balik lagi ke paling atas. Lalu kita pergi yang kedua, yaitu high key local machine, kemudian ke software, lalu ke Microsoft, lalu ke Windows. Ini dia Windows, kemudian current version. Kemudian teman-teman cari yang namanya Reserve Manager. Kemudian kalau sudah sampai di sini, kalian bisa langsung cari yang namanya Password Policy. Jadi kalau sudah ketemu Password Policy, kalian bisa klik kanan pada Password Policy, lalu pilih Modify, ubah value datanya menjadi angka 0. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Shipped with Reserve. Kalau sudah ketemu, kalian bisa klik kanan pada Shipped with Reserve, lalu pilih Modify, ubah value datanya menjadi angka 0. Jika sudah, klik OK. Nanti untuk Reserve Storage bakal mati sepenuhnya. Kalau sudah, regeditnya kalian bisa close. Kemudian di sini, kalau kalian lihat, nanti untuk Reserve Storage bakal langsung menghilang. Kemudian yang terakhir, di sini kita bakal setting yang namanya File Explorer. Jadi kalian bisa buka File Explorer. Kemudian di paling atas, klik View. Kemudian kalian bisa centang yang namanya Hidden Items.
Kemudian kalian bisa klik View lagi, lalu klik Option. Kemudian di sini, kalian bisa ubah untuk Open File Explorer 2 ke this PC. Kemudian di bagian paling bawah, di sini yaitu Clear File Explorer History, kalian bisa clear dan sudah selesai. Kemudian di bagian View, di sini kalian bisa yang pertama, centang display file icon of thumbnails, kedua centang display file size information in folder tips, yang ketiga centang display the full path in the title bar. Kalau sudah kalian bisa klik apply dan OK. Dan sudah selesai. Kemudian kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya defrag. Lalu kalian bisa pilih defragment and optimize drive. Kemudian di sini, bagi kalian yang masih pakai hard disk drive atau pengguna HDD, kalian bisa langsung pilih semua drive seperti ini, lalu kalian klik optimize all. Tapi kalau kalian sudah memakai SSD atau solid state drive, nanti bakal kebaca di sini nih untuk media type. Kalau sudah solid state drive kayak gua ini, jangan kalian optimize. Tapi kalau di media type tulisannya hard disk drive, kalian perlu optimize. Kemudian di paling bawah, di sini ada fitur schedule optimization. Kalian bisa klik change settings. Kemudian di sini, bagi kalian pengguna SSD, kalian bisa matiin aja untuk fitur ini dengan cara hilangkan centangnya seperti ini, lalu klik OK. Tapi kalau kalian pengguna hard disk drive atau HDD, kalian jangan matiin, tapi kalian bisa langsung nyalain aja seperti ini. Lalu untuk frekuensi, kalian bisa pilih weekly dan klik OK. Dan sudah selesai. Jadi di sini gua bakal matikan karena gua sudah memakai SSD. Kemudian kalau sudah kalian bisa close. Kemudian langkah terakhir, jangan lupa kalian langsung restart PC atau laptop kalian agar seluruh pengaturan Windows yang sudah kalian ubah akan mengeluarkan efek baru dan performa yang baru yang dimana nanti Windows 10 kalian bakal lebih lancar, lebih ringan, dan lebih cepat ya, oke? Oke, jadi video tentang settingan Windows 10 terbaik pada PC dan laptop Samsung dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman yang sudah subscribe, like, dan share videonya, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!